Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani, NIM 1825029. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah metode penelitian. Baiklah, soal pertama yaitu jelaskan pengertian riset, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Riset merupakan nama lain dari penelitian, yang artinya suatu proses investigasi yang dilakukan untuk menemukan ataupun merevisi fakta-fakta. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah suatu proses yang menanyakan suatu fenomena di mana itu sebagai sebab ataupun sebagai akibat. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, dan hasil tersebut merupakan sesuatu yang diperoleh dari apa yang kita teliti telah selesai. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu apa saja yang berdampak dari pencapaian tujuan penelitian yang kita lakukan. Pertanyaan nomor 2 yaitu, untuk memulai suatu penelitian, seorang peneliti haruslah dapat menetapkan masalah terlebih dahulu dengan tepat dan benar. Ya, benar, karena dalam meneliti kita harus menentukan dulu masalah yang akan kita pecahkan dan kita cari solusi, sehingga dari masalah tersebut kita dapat menentukan variabel-variabel yang akan kita teliti. Pertanyaan nomor 3 yaitu, jelaskan apa yang disebut dengan masalah. Menurut saya, masalah adalah suatu pernyataan yang menggambarkan di mana suatu keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan akan menimbulkan hal yang membingungkan. Pertanyaan nomor 4 yaitu, sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian, kemudian uraikan contoh satu masalah penelitian di bidang manajemen di sekitar Anda. Adapun sumber-sumber masalah penelitian yaitu observasi. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai. Yang kedua, masalah sosial. Banyak sekali masalah sosial yang terjadi di sekitar kita dan itu dapat kita jadikan sebagai sebuah penelitian. Yang ketiga, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dan dengan kenyataan. Yang keempat yaitu pengamatan. Contoh satu masalah di bidang manajemen di sekitar kita yaitu manajemen pemasaran pada Indomaret, di mana permasalahannya adalah banyaknya minat pembeli terhadap Indomaret daripada pedagang lainnya. Padahal harga yang dicantumkan di Indomaret lebih mahal daripada pedagang lainnya. Sehingga apakah yang menjadi keunggulan kompetitif yang menyebabkan banyaknya minat pembeli di Indomaret daripada pedagang lainnya? Soal nomor 5 yaitu, jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian layak untuk diteliti. Yang pertama, masih baru. Masalah penelitian tidaknya masih baru atau orisinil. Pengertian baru di sini maksudnya masalah tersebut belum pernah diungkap atau diteliti oleh orang lain. Nilai baru di sini sering dihubungkan dengan keorisinilan yang membuat gamang peneliti. Yang kedua, aktual. Masalah penelitian hendaknya juga aktual. Aktual di sini adalah masalah tersebut benar-benar terjadi atau sedang berlangsung di masyarakat. Masalah penelitian tidak boleh tidak berpijak pada masyarakat, dan masalah tersebut harus dari masalah masyarakat, bukan dari masalah peneliti. Yang ketiga, praktis. Masalah penelitian juga harus mempunyai nilai yang praktis. Artinya, hasil penelitian harus dapat menunjang kegiatan atau dapat dilaksanakan suatu penelitian untuk kepentingan apapun dan jenis penelitian apapun selalu memerlukan sumber daya, baik tenaga, pikiran, biaya, dan waktu. Yang keempat, memadai. Masalah penelitian juga harus memadai. Artinya, masalah yang diangkat menjadi masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya.
tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, disesuaikan dengan sumber daya. Masalah yang terlalu luas akan menghasilkan penelitian yang jelas, akan tetapi juga akan memakan sumber daya yang besar. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan peneliti. Agar penelitian yang kita lakukan bermanfaat, berbobot dan tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, kita harus mempunyai kemampuan penelitian dan bidang yang hendak diteliti. Apabila tidak mempunyai kemampuan tersebut, penelitiannya kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi akademis dan maupun praktis. Yang keenam, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Masalah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, undang-undang pemerintah, adat istiadat masyarakat tidak dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Soal nomor 6 yaitu, apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesis? Jelaskan jawaban Anda. Menurut saya tidak. Hipotesis hanya dibuat jika dipermasalahkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sehingga jika hanya satu variabel, tidak perlu dihipotesiskan karena termasuk dalam penelitian deskriptif dan penelitian eksploratif yang jawabannya masih dicari atau susah diduga, tidak mungkin dihipotesiskan. Soal nomor 7 yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Menurut saya, hipotesis adalah suatu jawaban sementara dari suatu masalah yang diteliti yang masih bersifat praduga yang akan dibuktikan kebenarannya. Baiklah, soal nomor 8, sebutkan sumber-sumber dalam membuat hipotesis. Baiklah, sumber-sumber untuk membuat hipotesis: yang pertama, konsep dan teori. Yang kedua, penelitian terdahulu. Yang ketiga yaitu pengetahuan umum peneliti. Yang keempat yaitu referensi dari jurnal. Yang kelima bisa dari sumber bacaan seperti buku. Soal nomor 9, dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Menurut Anda pentingkah pengolahan data tersebut? Jelaskan. Menurut saya sangat penting karena pengolahan data dapat menghasilkan informasi yang dapat kita manfaatkan untuk mempertimbangkan dan membandingkan dalam membuat keputusan. Soal nomor 10, setelah kita melakukan pengolahan data, kita diminta untuk melakukan interpretasi dari data yang kita olah. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan interpretasi data. Yang kedua, berikan contoh interpretasi data dan contohnya. Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dan pernyataan, kriteria atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki. Contohnya, baiklah contoh interpretasi data yaitu data analisis bivariat pada pengujian sampel berhubungan. Rata-rata kadar Hb responden pada pengukuran pertama Hb1 adalah 10,91 gram persen dengan standar devisi 0,91 gram persen. Sedangkan kadar Hb pada responden pada pengukuran kedua yaitu Hb2 rata-rata sebesar 11,37 gram persen dengan standar devisi sebesar 1,05 gram persen. Dari nilai ini diketahui bahwa perbedaan kadar Hb antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua adalah 0,5 gram deviasi 0,29 gram persen. Hasil uji statistik didapatkan
ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.